Jadi kalau apa ya, itu kalau saya usia itu jangan bilang usia sudah berapa tahun tapi baru 80 tahun. Jadi kita sungguh nikmat Tuhan supaya usia kita panjang itu ada umur ya, umur saya kelima lah, umur itu saya kelima, umur sudah lebih yang ini mati ada gitu. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Perwakili beserta jajarannya, Pak Bupati, kesenangan ya Bupati. Yang saya hormati Kepala Dinas ada, tadi ada Kepala BPK enggak, oke, mewakili apa kan belum dari Kepala seorang ini loh, apa ini masa apa ini yang saya hormati para kepala rumah sakit, yang saya hormati pimpinan Bank Jateng, Kepala Purwokerto dan Kepala Tas Purwokerto atas partisipasinya, yang saya hormati Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten Banyumas, saya mewakili, yang saya hormati, saya banggakan teman-teman pengurus Komdalasia lansia dan programmer lansia puskesmas. Di siapa programmer lansia puskesmas Mbak Nuri? Ini saya masa sih ada ya programmer lansia. Itu program dari lansia itu mana? Oh, suatu ketika ada lansia. Hadirin tamu undangan yang semuanya insya Allah sehat ya dan selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Puji dan syukur, semoga kita berikan saran-saran kepada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat. Ini sepuh-sepuh tapi pada sehat ya. Ini pandemi belum selesai memang, tapi insya Allah di Banyumas sudah aman ya. Mudah-mudahan setelah kesini kena COVID ya. COVID sudah tidak ada yang kena COVID lagi. Tapi saya itu alumni COVID Pak. Saya alumni COVID itu waktu itu varian Delta ya, Mbak Novi. Saya di rumah sakit itu 7 hari. Varian Delta dengan didimer 7.000. Ya, maksimal 500. Kuncinya cepat sembuh ternyata apa? Guyon berbahagia. Ya, saat saya di rumah sakit hari ke-6 diberitahu besok boleh pulang, tapi Mbak ini di rumah kita pesan ke saya kalau bisa Pak Waku jangan pulang dulu. Katanya suruh menghibur pasien-pasien lain dulu, stres. Karena saya hobinya guyon ya. Itu pas 17 Agustus saya masih di rumah sakit mengadakan upacara bendera. Ya, upacara bendera sing upacara kanggo infus kabeh. Tapi aja ditiru niki nggih. Nah, saya itu di rumah sakit karena saya merokok ya. Selama di rumah sakit aku itu udun Pak. Jadi begitu visit dokter selesai, saya keluar. Saya keluar itu saya pas PP itu ya, pas DD. Saya merokok dan saya merokok terus tertakuni pasien di kok dulu orang udun ning mandek bayar apa orang itu. Ya, ini benar ini. Saya diskusi dengan dokter-dokter yang ada di rumah sakit Banyumas, salah satunya itu ahli paru-paru. Ternyata nikotin itu melindungi paru-paru. Jadi dokter ahli paru-paru. Ibu bapak benar ya? Nek dokter lihatnya langsung setuju dokter Wahyu karena dia merokok berat. Logikanya gini, kalau nikotin tapi jangan ditiru dipakai guyon ya. Kalau nikotin itu membunuh kita dalam waktu yang panjang, tetapi membunuh virus dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi karena paru-paru saya mengandung nikotin, nempel-nempelnya virus COVID-nya langsung mati ke paru-paru ya. Itu mungkin yang menyebabkan saya cepat sembuh ya. Saya 13 hari di rumah, 7 hari di rumah sakit, kemudian di rumah 14 hari, alhamdulillah bisa sehat lagi. Alhamdulillah kita hari ini bisa bersama-sama dalam keadaan sehat menghadiri acara sosialisasi kesehatan lansia dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke tahun 2022. Saya ucapkan selamat memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Usianya 8 tahun ya. Bagi saya itu lahiran tahun 42, Mbak Nur sing dulu semen. Ya. Pasti ada yang sangkatan. Sekarang berarti usianya 80 tahun. Kemudian Mbak Yu saya nomor 2 itu tertulis gini Mbak Yu itu guru dulu SMK Mardikenyo ya, SMKA ya. SMK Mardikenyo. Sekarang kalau beliau masih sugeng itu 78 tahun. Kemudian yang nomor 3 itu Mas Mugi almarhum itu 77 tahun. Jadi saya yakin di antara panjenengan itu ada yang seangkatan dengan kakak atau mbak saya, karena saya anak nomor 13. Ya. Jadi sekeluarga itu 13 dari satu bapak dan satu ibu. Ya. Alhamdulillah sekarang yang masih ada itu masih ada 9, yang 4 sudah meninggal. Ya.
Bapak Ibu yang saya cintai, saya banggakan, saya mengharap kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan senantiasa menyertai kita semua. Ya. Kemudian kita semua berharap hari-hari usia nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Mei, mestinya ini mundur 1 bulan, Bapak, bisa menjadi momentum untuk menggugah kesadaran dan kepedulian segenap elemen masyarakat terhadap para lanjut usia, sekaligus memotivasi kaum lansia di Kabupaten Banyumas untuk tetap semangat, sehat, dan produktif, sehingga mampu mengambil peran dalam pembangunan daerah serta menjadi teladan bagi generasi muda. Aku ini tembe nunggoni mertua saya usianya juga sudah 82 tahun ya. Itu sehat sebetulnya fisiknya, tapi gara-gara dulu pernah jatuh. Nah, wingi berapa hari yang lalu itu mengi-wengi jam 1:30 ngorong-ngorong. Nanti aku saya kan menantu yang paling deman, mungkin jadi melu aku sih. Nanti publik gitu. Jadi menunggu di mertua BKT dirawat 4 hari. Fisiknya sehat, tapi karena pernah jatuh, jadi jalannya jadi agak gimmick ya. Jadi saya pakai perawat di rumah. Ya alhamdulillah 82 tahun ingatannya masih bagus ya. Mudah-mudahan dan yang berbahagia, menjadi tua itu merupakan suatu fase kehidupan yang akan dialami oleh setiap manusia. Ya. Tadi saya cerita kalau di Lutfi ngomongnya aku umurmu pirawo, bon anu bah, bon 56, katanya keliru. Baru 56, panjangnya yang usianya sudah 80 tahun. Kalau ditanya usianya berapa, usianya kita tembe 80 gitu. Jadi harapannya bisa menjadi 180 tahun usianya. Tapi jangan sampai pikun ya, 120 tahun tapi semuanya nanti meninggal juga dalam keadaan istiqomah ya. Secara kodrati akan diikuti dengan penurunan hampir semua aspek, khususnya aspek fisik dan psikologis. Perlu cara-cara khusus tadi sudah dijelaskan mungkin ya, dengan olahraga khusus dan lain-lain agar Bapak Ibu yang dikaruniai usia panjang bisa tetap sehat dan bugar. Selain menjaga pola makan dengan konsumsi makanan yang bergizi, Bapak Ibu juga harus selalu menjaga kebersihan, positif dalam pemikiran, bersosialisasi, silaturahmi. Ini ada hadis riwayat Bukhari yang ini saya bacakan aja. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya adalah bersilaturahmi. Silaturahmi itu memperpanjang usia dan melapangkan rezeki. Terus saya kemarin ke Jakarta itu dolan ke dalamnya Pak Marsoko. Ya, ini usianya sudah 76 tahun tapi sehat banget. Aku telepon karena saya acara selesai, saya telepon Pak Marsoko, aku dolan menjalankan nah rumah sakit minggunya kan tapi rupanya jam 2 aku tadi golep gitu. Dia kan seminggu sekali ini gambarnya lagi duaan sama kayak gini yang sakit-sakit gitu. Pak Marsoko kan senangnya gitu ya, senangnya guyon biasa. Saya ke sana kemudian Pak, ini dalamnya kosong, aku segala makanya akan jadi begini. Itu dolan kanan. Terus aku mau minum, aku mau beli Pak Marsoko. Aku nyetir motor ini, aku biasanya nyetir mau rusak, nyetir mau dilarang. Mau iya bener, Lexus itu mobilnya. Ternyata Pak Marsoko di usia 76 tahun, dia masih sering nyetir mobil ke Purwokerto sendirian. Kuncinya ternyata ya, dia gini, falsafahnya dia. Jaga raga konsumane betah. Ini saya pegang benar-benar ini aktif Pak Marsoko. Menjaga raga, ya menjaga jasmani supaya sukmanya betah. Gue kuncinya loh, terus sama urip bahagia. Aja bikin utang. Ini terjawabnya jenengan semua berutang, lah cuci utangnya akeh gitu. Ya, kalau pengusaha kan pasti punya banyak utang, boleh nggak apa-apa, selama masih bisa nyaur nggak ada masalah. Itu kunci dari Pak Marsoko itu ya, falsafahnya Pak Marsoko itu jaga raga, konsumane betah. Kalau dengan Bapak Ibu lansia, dia punya anak nomor 17 ya. Jadi kebulannya akan beli aku si anak ya lansia. Kalau lebaran ya soal boleh beli kayak tinggal semua ya. Mbak saya juga nggak menangi cuma sebentar. Ya, saran saya usia 56 tahun, ya bapak saya kalau masih hidup 108 tahun. Jadi mertuaku kalau balik musim pertama itu udah beli gitu, aku undang mertuaku mbak, jadi wajar-wajar saya. Karena usianya hanya sedikit berapa tahun. Alhamdulillah meskipun saya jadi anak nomor 13 bisa mungkin jadi lulus anak kasihan, tapi alhamdulillah nyong bisa jadi wakil bupati ya. Dan alhamdulillah lagi mudah-mudahan cukup didukung jenengan Romo Bupati ya, nyong bisa jadi bupati Pak. Amin. Dalam kampanye nggak apa-apa. Kalau belum musim kampanye itu ngomong apa-apa bebas kan sebut kami kamu bebas aja gitu. Untuk itu, saya harapkan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2022 yang mengambil tema Lansia Sehat Indonesia Kuat dengan subtema Lansia Sehat, Lansia Berdaya, Indonesia Maju
diharapkan bisa membangkitkan kembali pesan-pesan kesehatan bahwa sehat itu dimulai dari keluarga. Sehat harus dijaga dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan berpartisipasi aktif dalam jaminan kesehatan nasional hingga nantinya akan terbangun keluarga yang sadar akan kesehatan dan terwujud lansia yang sehat, mandiri, dan produktif. Bapak Ibu yang saya perteni semuanya, ini kan kalau yang pensiunan itu sih belum lansia ya. Katanya batasan lansia dari PBB kan 65 tahun, di bawah 65 ke bawah itu belum termasuk lansia. Saya berharap peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ini bisa membawa spirit kagum Bapak Ibu untuk tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan dan yakin bahwa usia tua tidak menjadi halangan atau kendala untuk tetap berkarya, hidup sehat, optimis, mandiri, dan produktif. Ini saya cerita pengalaman ya. Saya taman kanak-kanak itu almarhum bapak saya sudah pensiun. Saya taman kanak-kanak almarhum bapak saya sudah pensiun. Saya kuliah di Jogja, bapak itu sampai usia 70 itu masih jalan-jalan Purwokerto Sokaraja. Sama duit, kondulnya mesti numpang angkutan kota. Ya, itu bapak saya mandang ngawur kadang-kadang. Hari Minggu kadang-kadang beliau jalan-jalan ujung-ujung rumah sepur, rumah Purbaya, setengah Jogja, orang pamitan, sih merokok ibu kual-kual digolekin nanti jebulnya paling kos-kosan Jogja. Itu almarhum bapak saya seperti itu. Tapi usianya waktu itu beliau saya itu usianya 74 tahun. Jadi saya anak yang tidak yang wisudanya tidak dihadiri oleh bapaknya saya di antara 13, yang 12 itu bapak masih menangis semua ya. Jadi kakakku si nomor 12 ya, itu selisih usianya 3 tahun dengan saya. Mungkin dikiranya sudah selesai 12, ternyata nongol lagi 3 tahun kemudian nongol seperti saya ini ya. Sehingga jadi bupati dan didukung dengan atau serius-serius lah. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Banyumas sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang selama ini telah bersama-sama bersinergi dan bekerja keras serta bekerja ikhlas dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia di Kabupaten Banyumas. Harapan kita semua kolaborasi yang baik ini dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi di kemudian hari. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu sekalian serta segenap lansia di Kabupaten Banyumas. Sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Semoga panjenengan semua diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang barokah. Terus amin untuk makna. Kepada lansia kan maju deh. Aku maunya pengen banget jadi putu. Ini cerita benar ini ya. Anak saya yang pertama kan sudah nikah ya, tahun 2019 kalau nggak salah. Sampai sekarang belum hamil lah. Ini yang malu udah baru anak mau kamu cepet-cepet bikin anak sih ngapain? Kalau bapak pengen punya cucu sana bikin anak sendiri, kami udah biasa ya. Ini dulunya sampai begitu saya dengan anak saya ya. Jadi memang modelnya sekarang begitu antara orang tua nyum sewu bapak-bapak ya. Kalau dulu bapak saya lagi rendah, saya lewat di depannya itu gini sewu pak. Dan begitu duit putu pak. Saya rumahnya di Kota Gang 1. Lagi nonton TV kalau bapak, burinya jendela, anak kursi, karpet TV, burinya jendela. Putunya itu bisa berupa jendela, lalu nyekeli silahkan nggak apa-apa. Karena dia punya tampung gitu bapak kamu. Itu kondisinya sekarang seperti ini ya. Apalagi ini musimnya musim gadget ya. Jadi memang kita harus mengawasi anak-anak kita, cucu-cucu kita supaya tidak terbawa pergaulan yang bebas ya. Ibu, bapak, saya cerita sedikit ya sebelum mengakhiri. Saya punya pondok pesantren di Sleman. Ya. Pondok pesantrennya itu rehabilitasi kenakalan remaja dan orang tua juga. Banyak orang tua yang nakal, ya Pak Bupati kan nakal. Kenakalan remaja dan rehabilitasi narkoba. Ini benar ibu nih bapak ini. Ternyata korban narkoba itu bukan hanya remaja dan dewasa. Di pondok saya itu ada anak kelas SD kelas 4 yang sudah menjadi korban narkoba. Ini yang saya pesan ya kepada ibu bapak, awasi betul-betul anak cucu yang sering bermain ke tempat game online. Karena beberapa anak SMP, anak SD, anak SMA yang pada pertama kenal narkoba, banyak yang kenal pertama itu di tempat waktu itu PlayStation ya, sekarang game online. Ternyata di situ itu ada orang yang jualan pil-pil itu. Jangan dipikir bahwa narkoba itu yang harganya jutaan. Yang selama itu seemplek itu masih ada. Ya. Itu anak-anak yang pada bermain itu dikasih pil itu gratis. Dan kalau sudah bermain itu ngombe pil itu kelalen apa asik bisa saja. Nanti kalau sudah kecanduan tidak gratis lagi beli.
Nah kalau sudah beli, kentongan duit sih pertama dipangan itu duit SPP itu pasti. Yang kedua gelang ini budaya dijual. Lama-lama TV, motornya motornya digadaikan, ini benar. Di tempat saya, di pondok saya, itu ada putra salah satu pejabat di Magelang yang sertifikat BPKB mobilnya digadaikan semua. Tapi itu bukan narkoba, judi online. Ini juga bahaya sekali judi online karena judinya cukup pakai handphone. Itu aja dari saya, pesan nih, bukan pesan kurang ajar orang, menghimbau kepada ibu bapak sekalian, anak-anak kita, cucu-cucu kita, calon penerus bangsa ya, penerus pemimpin bangsa. Kalau sekarang mereka kecanduan gadget, kemudian kecanduan narkoba, itu sangat membahayakan sekali. Makanya narkotika menjadi musuh utama negara. Itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Selanjutnya mari kita memohon bareng-bareng kepada Gusti Allah Tuhan Yang Maha Esa, semoga senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayah dan hidayahnya serta memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kalimat yang mandat sebelodongan nih, karena saya memang aslinya seperti ini, tidak bisa berubah. Dari dulu saya seperti ini, jadi ngomongnya ini. Kalau saya disuruh apa ya, jaim kan pas gimana? Tahu itu jaim itu jaga email. Saya kadang-kadang sama teman-teman SMA di Bongo, WK jadi pejabat, mandat jaim sih apa terjawab, tapi saya seringnya kan bercanda. Lah mau apa jaim, mau apa jaga email itu menjadi bodol, mau apa dijaga ya. Tapi itu guyon saja. Sekian, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, lebih kurangnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan hanya buat lansia, semuanya itu kalau makan buah jadi sehat. Biasanya, silakan bisa. Biar mana mau makan.